Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Kali ini kita akan membahas soal verbal analytics, dan soal verbal analytics ini saya bisa katakan pasti ada. Hanya persoalannya adalah bagaimana bentuk soalnya itu yang cukup bervariatif. Jadi silakan kita latihan bersama ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin menjawab terlebih dahulu soal ini, silakan di pause baru kemudian dilihat pembahasannya ya. Nah, tidak usah menunggu lama, kita langsung ke pembahasan soalnya. Jarak antara kota A dan kota B 2 kali jarak antara kota C dan D. Oke, saya tulis saja kayak gini ya. A, kemudian ini B. Kemudian saya garis. Ya, ini saya bagi 2 saja. Oke, kita bagi. Saya ambil di tengah-tengahnya di sini. Di sini C, kemudian di sini D. Karena setengahnya kan, ini setengahnya. Bisa saya ambil dari sini sampai ke sini, tapi saya memilih di tengahnya. Kemudian kota E terletak di tengah-tengah antara kota C dan D. Oke, di sini kota E di tengah-tengah ya. Gitu. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A, C ke kota A, itu sama dengan jarak kota D ke kota B. C ke A sama dengan D ke B, yaitu setengah antara jarak kota A ke kota E. Jarak kota A ke kota E setengahnya. Ya, berarti posisinya udah benar ini. Karena ini sama dengan setengah dari jarak kota A ke kota E. Kalau A ke E kan ini setengahnya, ya udah benar. Jarak yang paling jauh adalah, ya sudah pasti sebenarnya dari soal sepertinya udah jelas ya. Paling jauh A dan B. Karena cuma untuk memastikan ya harus dibuat seperti ini. Kalau ditanya urutannya ya seperti ini. C, E, D. Ya, next soal berikutnya. X lebih tua daripada N. Oke. X lebih tua daripada N. Oke, saya ganti lagi. Saya mau pakai yang gini. Bisa lebih tua daripada N. X lebih tua daripada N. E lebih muda daripada A. Oke, kita tulis kayak gini. E lebih muda daripada A. Berarti A-nya di atas. Ya. E lebih muda daripada A. T lebih muda daripada N. T lebih muda daripada N. Berarti dia di bawahnya N. Ya. Mana tadi? T lebih muda. X lebih muda daripada E. X lebih muda daripada E. Berarti di sini E. Nah, di sini A. N lebih tua daripada T. Benar kan? N lebih tua daripada T. Maka yang termuda adalah si T. Gitu. Ya. Ini juga boleh seperti ini. Boleh juga ke samping, boleh juga ke bawah cara menjawabnya. X lebih tua daripada N. Ini X lebih tua daripada N. Yang muda semakin muda turun ke bawah. Jadi yang ini semakin muda. Gitu. E lebih muda daripada A. E lebih muda daripada, saya tulis di samping. T lebih muda daripada N. T lebih muda daripada N. Ya. X lebih muda daripada E. X lebih muda daripada E. Berarti langsung kita tulis E-nya di sini kan. N lebih tua. N lebih tua daripada T. Jadi jawabannya adalah delta. Next soal berikutnya. Oke, ini pada iklim manakah mereka hidup? Kita cek ya. Yang terbaik tumbuh pada iklim dingin adalah wortel. Oke, kita tuliskan dulu sini. Ini harus kita detailkan. Yang dingin itu, musim dingin ada wortel. Kemudian ada kentang. Kemudian ada kubis ya. Tidak perlu lengkap-lengkap ya. Yang penting kalian paham. Ingat simbol-simbol ini. Pada iklim sedang, oke ini sedang. Sedang banyak sekali padang rumput. Oke, padang rumput. Kemudian di sana juga tumbuh ketela dan jagung. Oke, ketela sama jagung. Kemudian
pada iklim subtropis, ada iklim subtropis. Subtropis tumbuh kelapa sawit, Kemudian apa nih pada iklim, ada buah zaitun, Kemudian kebun anggur, ada kebun anggur. Ya. Kemudian apa lagi? Iklim tropis hanya ada kelapa sawit dan padi. Bangsa mana tadi ini? Pada iklim tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Tropis ada kelapa sawit, ada padi. Ini salah sepertinya, ada kelupaan. Pada iklim tropis gandum. Ini gandum dia, ya. Pertanyaannya, bangsa X terutama hidup dari roti. Kalau dia hidup dari roti berarti harus ada gandum, ya. Berarti iklim dingin dan sedang itu sudah dicoret. Kemudian minyak sebagai pengganti mentega. Minyak bisa dari kelapa sawit, bisa dari zaitun. Kemudian mereka minum anggur dan makan buah anggur. Berarti dia harus ada di subtropis. Jawabannya adalah bravo. Yang Charlie salah. Karena tidak ada anggur. Ya. Bisa hidup di musim subtropis. Ya, next soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 4 anak. Ya. Yang bergelar sarjana. A memperoleh sarjana sesudah C. Oke, kita urutan nih. Dari yang paling atas yang paling duluan. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, berarti C dulu baru A. Gitu. Ya, karena A memperoleh gelar sarjana sesudah C dapat. Jadi sudah C dapat baru A. Kemudian B memperoleh gelar sarjana sebelum D. Oke, kita tulis ini B memperoleh gelar sarjana sebelum D, berarti B dulu baru D. Gitu. Dan bersamaan dengan A, berarti B bersamaan dengan A, berarti kita langsung kasih pindah di sini. Kayak gitu. B bersama dengan urutan yang benar memperoleh gelar kesarjanaan adalah D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Berarti ini yang paling duluan ya. Ini yang paling duluan, paling atas ini yang paling duluan. C lebih dulu dapat gelar sarjana daripada A dan B dan daripada D. D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Ini salah. Ya. Karena C dulu baru D. A memperoleh gelar sarjana sesudah D. A memperoleh gelar sarjana. C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Jadi kita di sini tadi ya. Jadi A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Ini salah karena A dulu baru D, ya. A lebih dulu. Kalau ini artinya D lebih dahulu baru A. C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Benar ya? C dulu baru D. Jadi ini yang benar. Kalau A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D, ini salah. B mendapatkan sarjana sebelum C. Salah. C dulu baru B. Jadi jawabannya adalah Charlie. Next soal berikutnya. Oke, ini opsinya kehapus ya, teman, tidak apa-apa. Kita bahas. Dalam satu ujian nilai Rara lebih tinggi daripada Sita. Oke, kita tulis ini. Nilai Rara lebih tinggi daripada Sita. Oke, saya tulis di bawah. Rara lebih tinggi daripada Sita. Rani mendapat nilai tertinggi. Reni mendapat nilai tertinggi. Nilai Joko lebih tinggi daripada Rara. Oke, Joko di sini ya. Nilai Joko lebih tinggi daripada Rara. Sinta mendapat nilai lebih rendah dibanding dengan Rara. Oke, Sinta. Tapi lebih tinggi dari Sinta. Oke, ini Sinta ya. Berarti urutannya seperti ini. Reni, Joko, Rara, Sinta, dan Sita yang paling tinggi. Ya. Next soal berikutnya. Oke, dalam satu ujian. Oh, ini tadi sama ya.
Ini sama tadi. Oke. Ini sepertinya sama soalnya ya. Tadi ini adalah Reni, Joko, Rara. Jadi ini tadi saya ulang. Reni, Joko, kemudian Rara, kemudian Sinta dan Sita. Urutan kelima berdasarkan nilai dari yang tertinggi. Reni, Joko, Reni, Joko. Reni, Joko. Ini ada Reni, Joko. Tapi ini Sinta salah, ini salah, kemudian ini salah. Reni, Joko, Rara, Charlie. Jika ada tambahan Tono dan nilainya di antara Rara dan Sinta, antara Rara dan Sinta, ini si Tono. Ya, maka yang berada di urutan keempat ya si Tono itu sendiri, ya. Urutan keempat. Ya, next soal berikutnya. Oke, 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tina tidak bersebelahan dengan Salim. Oke, kita tulis ini. Tina tidak bersebelahan dengan Salim. Atau Tia. Oke, kita tulis Tia. Ya, kita tulis di atas inilah. Ya. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Oke, Nila kita tulis bisa di atas bisa di bawah, tapi saya tulis di sini misalnya. Ya. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, Harto bersebelahan dengan Tini, bisa di atas bisa sini. Kalau kita tulis di sini misalnya Harto. Ya. Ini kan tadi pertanyaannya adalah, mana tadi? Nila duduk, oke mana tadi? Nila duduk di dekat Tia. Tini, kita langkahi satu baris. Tini duduk di dekat Jufri. Ini saya hapus dulu si Harto. Tini duduk di dekat Jufri. Dan Jufri duduk di sebelah Nila. Oke, berarti di sini Jufri. Tini duduk di dekat Jufri, berarti cocok ya? Berarti ada Tini di sini. Gitu. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Gini kan? Kemudian Salim tidak ingin didahului Harto. Ini salah. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Berarti di sini si Harto. Berarti Salim kita tulis paling atas. Gitu. Ya. Salim kita tulis paling atas karena harus Salim lebih dulu daripada si Harto ini. Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, ini salah ya. Saya ulang ya. Kita ulang. Namanya mirip-mirip sih. Butuh konsentrasi. Ya ulang. Tini bersebelahan dengan Salim atau Nia. Oke, kita tulis ini. Tadi Tini. Kemudian Salim di atas. Tadi Salim di sini. Kemudian Tia. Oke, jangan agak ke atas. Kita ke sini sedikit. Tia. Oke, saya tulis gini Tia. Kasih miring lah. Jadi Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Tini, Salim atau Tia. Kita kasih jeda kayak gini. Nila duduk di dekat Tia. Nila duduk di dekat Tia. Oke, Nila kita tulis bisa di atas bisa di bawah. Saya tulis di sini aja dulu. Nila. Ya. Dia di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri. Oke. Jufri. Kemudian Jufri duduk di sebelah Nila. Berarti di sini Jufri. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Berarti kayak gini. Nila, Jufri, Tini. Ya. Salim tidak ingin didahului Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Berarti di sini si Harto. Salimnya di atas. Karena Salim tidak ingin didahului Harto. Kita cek, kita ulang.
Salim tidak ingin didil Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Wah, berarti posisinya kayak gini, kita rubah. Berarti Tia di urutan terakhir, berarti saya tulis Tia, kemudian Nila, kemudian Jufri, ya kan, Jufri mau duduk dekat Tini. Kemudian Tia, Nila, Jufri, Tini, baru si Harto, dan baru di Salim. Karena urutan ini sudah benar, tapi karena ada kata kunci Tia urutan terakhir, maka dibalik posisinya yang ini. Ya, siapakah yang duduk di urutan keempat? 1, 2, 3, 4, Jofri. Urutan tempat duduk dari pertama adalah Salim, Harto, kemudian Tini, Jufri, Nila, Tia. Jawabannya adalah alfa. Ya, seperti itu. Oke. Jadi butuh ketelitian untuk menjawab soal verbal analitis. Next, soal berikutnya. Oke, ini tentang apa ini? Ada 2 pertanyaan. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka urutan yang menghadap ke utara. Oke, berarti ada arah mata angin. Kita tulis gini, utara. Utara pasti di sini selatan. Pasti kita mulai di sini dan di sini timur. Kita lihat. Kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap ke barat. Oke, kita lihat. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, di sini menghadap ke barat, berarti di sini kelas 3. Saya ganti warna. Ini kelas 3. Ya, karena dia bilang menghadap ke barat. Kemudian kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari terbit. Oke, matahari terbit itu dari timur ya. Berarti di sini kelas tertua itu kelas 6. Kemudian barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga dari barat sini ke timur berturut-turut kelas termuda. Berarti kelas yang paling muda itu kelas 1, kelas 2 sama kelas 1, 2, 3 sudah ada, kelas 4 sama kelas ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, kelas 5 lagi gitu. Jadi urutan menghadap kota dari barat ke timur 4, 6, 1. Mana ini? Maka urutan yang menghadap utara dari barat ke timur mana dulu? Matahari terbit. Oke, jadi yang menghadap ke utara berarti ini. Saya salah tulis ya. Kita bagusnya yang ini kita tulis pindahin ke bawah. Ya, yang menghadap ke utara berarti di sini posisinya 1, 2, 3, kelas 4 sama kelas 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Jawabannya delta, itu yang menghadap ke arah utara, ya. Kemudian jika petugas upacara hari ini adalah kelas 6. Wah, ini salah ini. Ini jawabannya untuk yang Ini jawaban untuk yang ini. Kita terbalik membaca soal, ya. Jika petugas upacara hadir di kelas 6, maka urutan yang menghadap ke utara adalah, kalau ini kelas 6, kemudian, wah kita ulang ya, kita ulang. Ini ada kesalahan, saya salah membaca soal tadi. Kita ulang dari soal. Jika petugas upacara ini kelas 3, ini, maka urutan yang menghadap, berarti petugas upacara itu kelas 3. Yang petugas upacara itu menghadap ke barat. Wah, udah benar tadi ya. Ini kelas 3. Kemudian kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari terbit. Oke, ini udah benar tadi. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Ini sudah benar. Kemudian jika petugas upacara hari ini kelas 6. Kelas 6 berarti posisinya di sini kelas 6. Ya. Maka kelas tertua, ini kelas yang tertua akan menghadap ke matahari terbit, maka di sini adalah kelas 5.
Maka di sini tersisa adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada nggak 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Jika maka urutan yang menghadap utara dari timur ke barat. Oh, ini dari timur ke barat. Dari timur ke barat berarti 4 mana ini? Kelas 4, kelas 3 ini jawabannya error. 4, 3, 2, 1 ya. Jawabannya 4, 3, 2, 1. Jadi butuh sedikit konsentrasi ya. Next soal berikutnya nomor 19. Oke nih. Oke, 7%. Oke, seno persentasi sebelum kuku, berarti seno dulu baru kuku. Kita kasih pisah di sini, siapa tahu ada. Ludin sebelum Bayu dan Dani. Ludin sebelum Bayu dan Dani. Oke, kita tulis saya di sini. Sebelum Ludin, sebelum Bayu dan Dani. Sedangkan ganda sebelum Kukuh dan Bayu. Oke, berarti di sini ada ganda. Kita tulis tengah-tengah sinilah. Ganda sebelum Kukuh dan Bayu. Oke, anggaplah Bayu kita tulis di sini. Gitu ya. Irfan maju pertama. Oke, sini Irfan. Irfan maju pertama. Mana nih? Irfan maju pertama. Kuku tepat sesudah Ludin. Kuku tepat sesudah Ludin. Berarti ini Bayunya saya coret dulu. Kuku tepat sesudah Ludin. Berarti sesudah di sini Ludin baru Kuku. Ludin baru Kuku. Jadi Kuku tepat sesudah Ludin. Setelah Ludin baru Kuku. Di antara Bayu dan Dani tidak ada yang maju. Giliran ganda tepat di antara Seno dan Ludin. Ganda tepat di antara Seno dan Ludin. Berarti ini sudah benar. Giliran Bayu sebelum Dani. Giliran Bayu sebelum Dani. Berarti sudah benar nih. Ludin, Kuku. Berarti tinggal kita tambah di sini Bayu. Kemudian di sini Dani. Maka Ludin mendapat giliran keempat. Ya, ini Ludin. Yang berada di urutan terakhir adalah Dani. Gitu. Ya. Jadi kalau kita cek kembali. Mana tadi nih ya. 7 mahasiswa, Seno presentasi sebelum Kuku dan Ludin. Seno presentasi sebelum Kuku, Seno sebelum Kuku. Ini kan tadi saya tulis Seno sebelum Kuku. Kemudian Ludin sebelum Bayu dan Dani. Ini. Sedangkan ganda sebelum Kuku dan Bayu. Ganda sebelum Kuku dan Bayu. Berarti ganda lebih dulu. Kemudian Kuku tepat sesudah Ludin. Berarti setelah Ludin, Kuku. Kuku tepat sesudah Ludin dan Bayu. Kuku tepat sesudah Ludin dan Bayu. Berarti wait. Kuku tepat sesudah Ludin. Oke, bukan dan Bayu ya, ini pisah ya, sorry. Kuku tepat sesudah Ludin. Dan Bayu tepat sesudah Kuku. Bayu tepat sesudah Kuku. Ya, cocok kan? Di antara Bayu dan Dani tidak ada orang. Bayu dan Dani tidak ada orang. Ganda tepat di antara Seno dan Ludin. Ganda tepat Seno dan Ludin. Oke, jadi jawabannya ini ya, sudah cocok. Ya, jadi Ludin mendapat giliran keempat, yang berada di urutan terakhir adalah Dani. Oke, next. Urutan dari yang paling awal. Oke, berarti yang paling awal tadi adalah Irfan, Seno, ganda. Kita tulis Irfan,
Seno, kemudian ganda, Irfan Seno ganda, Ludin Kuku, kemudian Ludin, Kuku, kemudian Bayu, baru Dani. Urutan jadi Irfan Ludin salah, Irfan Seno ini benar, Irfan Seno Dani salah, Irfan Ludin salah, Irfan ganda salah, Irfan Seno ganda, Ludin, Kuku, Bayu, dan Dani. Jawabannya adalah error. Ya. Jadi seperti itu pembahasan soal untuk verbal analytics. Dan jikalau teman-teman ingin melihat pembahasan soal TIU yang lainnya, silakan buka di bagian playlist. Di situ sudah ada pembahasan soal lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.